Sampurasun, pemirsa Grumala dan pecinta sejarah Majalengka. Ini kita sedang berada di Tutugan Gunung, bahwa di sini ada tempat bersejarah. Tempat bersejarah ini adalah tempat eks perkampungan yang dibilang eks perkampungan kuno, bahwa di sini terdapat beberapa bekas bangunan rumah yang tertinggal hanya berbentuk patapakan dari rumah panggung. Di sini disebut dengan Lembur Buhun Liung Gunung. Nah, di sini tuh ada beberapa cerita menurut Aki Kuncen di bawah sana, bahwa di sini ada tempat kampung bernama Kampung Buhun Liung Gunung yang terdapat 7 rumah, 7 suhunan. Jadi di sini dikenal dengan rumah 7 suhunan. Siapa pendiri rumah 7 suhunan ini? Setelah kita bertanya-tanya kepada Mbah Kuncen di bawah sana, bahwa Kampung 7 suhunan ini atau Kampung Liung Gunung 7 suhunan ini didirikan oleh Mbah Dalem Panaikan. Mbah Dalem Panaikan mendirikan Kampung 7 suhunan ini sekitar abad ke-16. Nah, Mbah Dalem Panaikan ini adalah putra dari Talaga Rangga Mantri Talaga atau Pucuk Umum Talaga, yang dimana beliau ditugaskan ke daerah Cijurai Kulur, blok Cijurai Desa Kulur, untuk menyebarkan Islam dari sini. Dan kemudian beliau mendirikan Kampung 7 Suhunan. Kemudian setelah itu Kampung 7 Suhunan ini sekitar tahun 1960-an berpindah ke bawah ke daerah Cijurai dan masih bernama blok Liung Gunung. Nah, kemudian petapakan ini sampai sekarang masih ada. Kemudian makam Mbah Dalem Panaikan juga sampai sekarang masih ada. Yang kalau dari sini berjarak sekitar 1 km. Yang kemudian ada kampung, kemudian ada kabuyutan Mbah Dalem Panaikan. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa ada makam di sini, makam kabuyutan di sini, ya karena dulunya di sini sebagai ada kampung buhun di sini. Jadi di mana ada kampung buhun otomatis ada kompleks pemakaman. Setelah Kampung 7 Suhunan ini berpindah tempat, nah patapakan dan makam Mbah Buyut Panaikannya sampai sekarang masih ada. Nanti kita eksplor ke sana bagaimana bentuk peninggalan Kampung 7 Suhunan, supaya kita tahu bagaimana situasi zaman dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengenai Dalem Panaikan adalah salah satu putra dari Rangga Mantri. Beliau bernama Raden Arya Sriwati. Nah, mengenai Raden Arya Sriwati ini dikenal dengan Dalem Sriwati juga, bahwa Dalem Sriwati dalam keterangan catatan Talaga dalam buku besar Talaga atau catatan kuno Carukanda Talaga, bahwa disebutkan Raden Arya Sriwati mempunyai putri bernama Nyi Rambut Kasih. Sejarah Nyi Rambut Kasih juga berawal juga dari sini karena beliau adalah ayah dari Nyi Rambut Kasih. Mengenai Nyi Rambut Kasih juga nanti kita juga explore atau unboxing juga di lain pertemuan. Oke. Sudah tiba di eks perkampungan atau Kampung Buhun 7 Suhunan. Kita bisa lihat di sini ada bekas fondasi rumah. Karena kalau zaman dulu ya rumah itu di bawahnya disusun oleh batu, kemudian ke atasnya rumah panggung. Jadi kita bisa lihat nih balai, kalau zaman dulu sebutnya balai. Lihat ini. Ini balai-balai rumah dulunya nih. Bekas balai-balai masih ada. Mungkin ini sini sebutnya tuh kalau dalam bahasa Sunda mah banget kampung. Jadi banget kampung itu pas kita masuk pasti ada rumah yang paling depan. Ini rumah yang paling depan. Oke pemirsa, di sini juga kita bisa lihat ya bekas dinding atau fondasi. Karena mungkin zaman dulu pakai dinding juga. Kemudian ke atasnya terbuat dari kayu atau bambu.
ini masih tersisa. Terbuat dari batu, ini ada batu lah, terbuat dari batu. Yang kotak-kotak ini bisa disusun menjadi dinding-dinding yang kalau menurut kita sih menarik sekali. Seperti tidak berberat, tapi ternyata ini teratur rapi. Ini ada dinding, bekas dinding atau fondasi zaman dulu yang masih tersisa karena terbuat dari batu, jadi tidak hilang oleh rayap atau bagaimana. Di atasnya sudah hilang karena terbuat dari batu dan kayu dan bambu. Ini adalah bekas salah satu rumah 7 suhunan Buyut Liung Gunung. Oke pemirsa, kita sudah sampai di, kalau dibilang ini adalah tengah perkampungan gitu ya. Di sini kita menemukan beberapa artefak, yaitu ini batu-batu hadeng sebenarnya sih ya. Jadi ini tuh sebagai fondasi untuk menanam tiang ke atas. Ini fondasi, nanti tiang ke atas, kemudian berbentuk rumah panggung. Kemudian ini ada bata-bata terbuat dari batu juga sebenarnya. Mungkin disimpan untuk teras atau umpak-umpak lah gitu ya. Kemudian sana fondasi-fondasi masih utuh, masih ada. Ya ini adalah artefak yang harus kita jaga, yang dulunya sebagai kampung 7 suhunan. Nah di sini sebagai artefak yang masih utuh, yang masih tersisa. Kenapa masih utuh? Ya karena di bawahnya sebagai fondasi terbuat dari batu, tentunya ke atas bangunan ke atasnya terbuat dari kayu atau bambu. Ratusan tahun kemudian hancur. Jadi yang kita temukan sekarang adalah bangunan yang masih tersisa, karena ini terbuat dari batu, ke atasnya sudah hancur gitu ya. Mungkin bisa disebut dengan balai atau balai Pasanggerahan zaman dulu, balai utami istilahnya itu ya. Karena ini yang di sini yang masih tersisa, yang ini ke atasnya masih ada, cuman ya tinggal batu-batu berserakan. Itu pemirsa. Pemirsa, di sini juga ada terdapat sumber mata air ya. Kalau dalam perkampungan pasti membutuhkan sumber mata air ya. Di sini dulu orang-orang di kampung Buhun 7 Suhunan ini di gunung mengambil air keperluan sehari-hari di sini. Sekarang masih dipergunakan juga oleh masyarakat untuk mengambil air. Airnya lumayan jernih. Jernih dan bening. Kemudian di sana juga ada batu sewakan yang kalau dalam tradisi orang Sunda zaman dulu suka membuat lubang di batu dikasih lubang untuk peralatan menghaluskan ramuan atau ini obat-obatan tradisional. Di sana kita bisa lihat batu lumpang atau untuk membuat ramuan tradisional, bahkan zaman dulu sebelum Islam masuk sebagai tradisi untuk menyimpan persembahan sesajian berbentuk bunga atau sesaji untuk alat peribadatan gitu pemirsa. Pemirsa, kita sudah mengunjungi salah satu dari rumah 7 Suhunan atau kampung Buhun 7 Suhunan Liung Gunung, bahwa di sini terdapat kampung yang berjajar ke sana. Ini adalah umpakan kedua ya, tadi di sana sebagai muka rumah, muka kampung. Kemudian ini rumah kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Yang uniknya lagi bahwa kampung 7 Suhunan ini dihapit oleh 2 tebing atau 2 gawir kalau dalam bahasa Sunda. Kanan kiri ini adalah sebagai gawir dan merupakan mungkin dulu bisa sebagai jalan, karena ini saya lihat juga menyambung antara rumah 1, rumah 2, rumah 3 kemudian ke atas.
Mungkin di sana dulu mah jalan kampung, tapi sekarang karena tergerus kemudian air ini semakin dalam. Kemudian di sini juga sama seperti hanya jalan dulunya, cuma sekarang makin dalam karena tergerus air, karena kalau misalnya hujan ini tergerus air jadi makin dalam. Kampung Tujuh Sunan ini patut kita jaga dan kita lestarikan sebagai hasanah sejarah yang berada di Majalengka, bahwa dulunya adalah adanya peradaban penyebaran Islam bukan hanya di kota tapi di gunung, karena di gunung identik dengan pola hidup Sunda zaman dulu, yaitu bercocok tanam dengan gaya berpindah-pindah atau nomaden. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.